Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Juandira dengan NPM 211705112 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aritmatika komputer. Pertama-tama, untuk operasi aritmatika, sebagian besar operasi yang dilakukan oleh komputer adalah operasi aritmatika. Operasi ini dilakukan di ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, beberapa operasi aritmatika yang dilakukan adalah penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang Arithmetic Logic Unit atau ALU. Nah, ALU ini adalah suatu bagian dari sebuah microprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitung, aritmatika, dan logika. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Nah, untuk representasi integer, semua bilangan hanya dapat direpresentasikan dengan bilangan 0 dan 1. Untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer, kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik. Kita hanya dapat merepresentasikan dengan kode biner. Yang pertama, untuk representasi nilai tanda. Apabila bit paling kiri sama dengan 0, maka bilangan tersebut positif. Sedangkan bila bit paling kiri adalah 1, maka nilainya adalah negatif. Bisa kita lihat di contoh ini. Di sini ada plus 18 atau positif 18. Bisa dilihat, tadi kan saya bilang bahwa bit paling kiri sama dengan 0, maka bilangan tersebut positif. Di sini bit paling kirinya adalah 0, maka bilangan ini bersifat positif. Sedangkan bila bitnya paling kiri adalah 1, bisa dilihat di sini adalah 1, maka nilainya adalah negatif. Jadi di sini nilainya adalah negatif 18. Nah, untuk selanjutnya, kekurangan dari representasi nilai integer, penambahan dan pengurangan memerlukan pertimbangan baik tanda bilangan maupun nilai relatifnya agar dapat berjalan pada operasi yang diperlukan. Nah, terdapat dua representasi dengan 0. Di sini bisa dilihat ada positif 010 dan minus dan negatif 010. Hal ini tidak sesuai digunakan karena menyulitkan kita dalam pemeriksaan bilangan nolnya. Selanjutnya adalah integer aritmatika. Representasi integer positif, negatif, dan bilangan 0. Yang pertama, bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama direpresentasikan, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Yang kedua, bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0 atau komplement 2, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Yang terakhir, pada kasus komplement 2, terdapat representasi bilangan n bit untuk min 2n, tetapi tidak terdapat untuk 2n. Nah, untuk aturan untuk mendeteksi overflow. Yang pertama adalah aturan dari overflow. Bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka akan terjadi overflow. Bila dan hanya bila hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Yang selanjutnya untuk aturan pengurangan. Untuk mengurangkan sebuah bilangan dari bilangan lainnya atau minuend, anggaplah komplement 2 subtrahend dan tambahkan hasilnya ke minuend. Untuk pembulatan, teknik pembulatan yang sesuai dengan standar IEEE adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembulatan ke bilangan terdekat, yaitu hasilnya dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat direpresentasikan. Lalu ada pembulatan ke arah. Ada dua pembulatan ke arah. Yang pertama, hasilnya dibulatkan ke atas ke arah tidak terhingga positif, dan yang kedua hasilnya dibulatkan ke arah atas arah tak terhingga negatif, dan yang terakhir adalah pembulatan ke arah 0, yaitu hasilnya nanti dibulatkan ke arah 0. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.